Baik, alhamdulillah Mas Alam sudah bergabung. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat malam dan salam kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti Majelis Mintalah Syuhada pada malam hari ini, yang ke-91 ya. Insya Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa hadir dan diarahkan untuk mengikuti Majelis Mintalah Syuhada pada malam hari ini. Kemudian kedua, salat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas usaha beliau kita bisa menikmati dan merasakan indahnya Islam hingga detik ini juga seperti itu. Alhamdulillah rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul kembali di Majelis Bentala Syuhada yang ke-91. Kali ini Bentala membawakan sebuah tema besar, yaitu mengkaji worldview dan fenomena sosial. Dan untuk tema khusus pada malam hari ini kita akan membahas worldview sebagai topik interdisiplin. Nah, insya Allah kita akan dibersamai oleh Mas Ismail Al-Alam. Oleh karena itu, sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kesempatan, waktu, dan tempat, saya persilahkan kepada Mas Ismail Al-Alam. Sekian. Pokok saja ya. Baik, saudara-saudari semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, baik. Terima kasih Saudara Ismail yang sudah membuka Majelis Bentala Syuhada di malam ini. Dan saya mohon maaf tadi telat ya karena harus update Zoom. Setelah saya login dia baru minta update gitu ya. Itu permohonan maaf yang pertama. Dan yang kedua, saya juga mungkin akan singkat saja untuk malam ini. Tadinya mau langsung bahas dua jurnal, tetapi setelah saya pikir, oh ya kalau tidak diberi prakondisi terlebih dahulu gitu ya, supaya kita sepakat dengan apa yang mau kita bicarakan, itu nanti khawatir jadi malah membingungkan. Karena dua jurnal pertama yang saya kurasi mungkin mudah dipahami buat orang yang akrab dengan temanya gitu ya. Tetapi setelah saya pikir-pikir, oh ya ternyata menyulitkan juga gitu. Jadi saya untuk pertemuan malam ini hanya akan membahas pengantar singkatnya saja terkait dengan apa yang akan kita pelajari bersama di sepanjang Majelis Bentala Syuhada akhir tahun ini. Nah, jadi memang tradisi Majelis Bentala Syuhada itu setiap akhir tahun mendiskusikan ya riset-riset terbaru gitulah ya dari para scholars, dan kemudian kita coba refleksikan bareng-bareng gitu apa yang apa yang berguna bagi kegiatan, khususnya kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Bentala sendiri ya, baik di pesantren mahasiswanya maupun di kegiatan-kegiatan publiknya begitu. Nah, khusus akhir tahun ini saya rasa kita perlu menyegarkan lagi cara kita mempelajari worldview gitu. Ya, karena kajian tentang worldview semakin semarak gitu ya, semakin semarak dan
eh, dengan mengkajinya kita kerap kali terpanggil untuk mempelajari, membaca fenomena sosial gitu ya, yang sehari-hari. Baik yang sehari-hari itu yang dekat dengan kita maupun yang isu-isu yang skalanya lebih besar seperti isu nasional apalagi internasional. Nah, kayak Palestina, Israel, gitu-gitu lah ya. Nah, itu kan kerap kali orang bicara tentang worldview. Atau bahkan ya pemilu-pemilu ini biasanya kalau demagognya makin bikin panas masyarakat dan masyarakat terpancing, ya mulai tuh ada yang apa yang mulai pakai istilah-istilah worldview kayak tahun lalu ya kan, ke 5 tahun lalu di 2019, 4 tahun lalu isu pemilu disangkanya isu worldview gitu kan. Kalau nggak milih pasangan A malah milih pasangan B, itu berarti worldview-nya bukan worldview Islam gitu ya. Artinya orang kerap kali ketika mendengar kata worldview itu terpantik untuk langsung membicarakannya di tingkat yang lebih praktis. Padahal kajian worldview itu bidang yang cukup serius di dalam apa ya, dalam agama kita ya, tradisi worldview Islam gitu ya. Sebagaimana dinyatakan kembali oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Hafaz, dia adalah Ruyatul Islam lil wujud. Ya, tradisi wujudiyah, tradisi metafisika Islam gitu, yang panjang terhubung sampai ke Nabi. Jadi itu hal yang serius gitu. Tetapi memang kita juga perlu memiliki dasar metodologis memadai untuk menjadikan kajian-kajian tentang worldview ini eh, lebih terasa dalam dalam membimbing pemahaman kita atas urusan yang sehari-hari. Nah, jadi bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Nah, ini yang kita coba pelajari dari riset-riset mutakhir yang dikembangkan orang barat ya, scholars barat gitu ya. Nah, tetapi insya Allah saya coba rumuskan apa yang saya anggap relevan, dan nanti kalau saudara-saudari semua bisa ikut terlibat juga gitu ya, bisa ikut terlibat juga dalam mendiskusikannya. Nah, itu akan lebih menarik tuh. Akan lebih menarik karena apa? Karena eh, saya rasa nama-nama di sini ya kalau saya lihat banyak sekali 60 misalnya, itu beberapa ya saya lihat cepat saja itu mungkin pernah ikut kajian tentang uji Islam, kajian tentang yang sistematis gitu ya, atau ikut-ikut daras-darasnya dan seterusnya. Itu mungkin jadi bekal juga buat kita semua mendiskusikan jurnal-jurnal yang akan nanti kita harapannya kita baca bersama di sepanjang Majelis Bertala Syuhada akhir tahun ini. Nah, jadi begitu ya. Nah, sekarang saya mau share screen. Oh, yang terakhir, yang ketiga, saya mau singkat saja tadi ya. Yang singkatnya itu selain karena bagi saya perlu ada prakondisi dulu. Jadi kita bertemuan malam ini gak langsung masuk ke jurnalnya, dan jurnalnya juga belum dibagikan gitu ya. Nanti sambil nanti dibagikan juga. Dan yang kedua, karena memang saya butuh istirahat ternyata, lelah sekali seharian di Jakarta ini, menguras tenaga dan ya fisik saya gitu. Jadi perlu istirahat. Udah muncul ya? Belum ya? Belum share screen. Sorry lupa. Ini ya. Jadi nanti kita mungkin sampai 8:30 saja, baru nanti kalau ada diskusi gitu ya, ada yang memantik, ada yang masih mau mendiskusikan, itu saya sangat persilakan. Muncul ya ini ya. Oke, baik. Sudah. Nah, sekarang ya ini judul besarnya mengkaji worldview dan fenomena sosial gitu. Wawasan dari riset-riset terbaru. Ini pertemuan pertama, dan karena nggak langsung masuk ke jurnalnya, mungkin saya akan tambah satu pertemuan lagi lah ya untuk menambahkan yang sudah saya siapkan gitu. Karena yang di 4 pertemuan itu sampai studi kasus kedua itu saya masih asumsikan MBS yang berlangsung dalam 4 pertemuan. Ya, tapi karena pertemuan pertama saya agak mundur untuk membahas prakondisinya ini, jadi kita akan cari waktu lagi lah untuk nambah satu studi kasus, atau nanti studi kasusnya kalau bisa saya gabungkan juga tuh yang pertama dan yang kedua.
Karena memang ya dekat juga sih, isunya dekat juga, jadi mungkin bisa digabungkan. Oke. Nah, sebenarnya gini, kita mulai dari yang juga sangat mendasar ya, mengapa mengkaji worldview penting. Pentingnya bukan cuma penting bagi kita pribadi, tapi penting juga di dalam topik ini, di dalam tema besar ini gitu. Mengapa mengkaji worldview penting? Nah, kalau dalam Islam sebagai Muslim gitu ya, ada yang non Muslim nggak di sini? Nah, tapi ini sebagai dalam tradisi Islam ya, kita perlu mempelajari worldview Islam, Ruyatul Islam lil wujud ya, karena dia adalah karena itu membuat kita sedikit demi sedikit memahami pandangan Islam terhadap wujud. Nah, Syekh Nagib Al-Athos itu ya, sejak halaman pertama buku beliau Prolegomena to the Metaphysics of Islam sudah menjelaskan bahwa Ruyatul Islam lil wujud itu adalah pandangan Islam terhadap kebenaran, ya, hak dan reality, kenyataan, hakikat. Nah, dan itu yang sesuai dengan al-haq gitu. Salah satu asma Allah. Nah, yang tersurat dari premis ini ya, ulfi Islam itu ya adalah pandangan Islam, bukan cara Islam memandang gitu ya, tetapi satu pandangan yang sesuai dengan Islam di mana subjektivitas kita sebagai manusia dan juga objektivitas agama Islam itu ya menyatu gitu. Jadi ketika kita sebagai Muslim bicara yang hak, yang sesuai dengan kewujudan dalam Islam, maka pernyataan itu bukan hanya muncul dari subjektivitas kita, tetapi karena kita sebagai subjek juga sudah berupaya untuk menyesuaikan diri dengan yang wujud itu, yang hak itu, gitu. Nah, jadi itulah wujud Islam. Dan yang implisitnya, ya, yang dari kan yang tersuratnya, yang jelasnya, yang implisitnya adalah bahwa nanti di dalam Islam ada persoalan-persoalan yang tingkatannya memang antara hak dan lawannya, yakni batil, gitu ya, hak dan batil. Yang batil berarti dia sudah pasti negasi dari kebenaran. Nah, anti kebenaran lah, bertentangan dengan kebenaran. Ya, artinya ketika dia bertentangan dengan kebenaran, ya dia juga sesuatu yang menyalahi hakikat kenyataan, walaupun nanti di tingkat wakiinya dia ada, dia wujud. Tetapi kewujudannya itu adalah untuk kita negasikan, bukan untuk kita afirmasi. Ya kan? Ya kayak misalnya paling gampang ya Homer itu ada. Homer ya bisa diminum gitu ya. Ada dampak-dampaknya ketika seseorang meminumnya. Ya, tetapi kewujudan si Homer itu di alam fisikal ini ya adalah kewujudan sesuatu yang menyelisihi hak ya. Dan kalau kita artinya dia batil, dan ketika kita nauzubillah misalnya ada jangan kita lah, ketika seseorang muslim meminumnya, maka dia sedang melakukan sesuatu yang menyelisihi kenyataan, walaupun tindakan meminum khamr itu juga nyata gitu. Nah, itu yang terimplisit di situ tuh. Jadi kalau hak yang dilawankan dengan batil. Tetapi ada juga nanti tingkatnya shawab dan khata gitu ya. Yang yang sifatnya itu lebih benar ya. Dan mungkin ada yang keliru ya. Tapi shawab dan khata ini khususnya di dalam internal pandangan keislaman, ya dia sebenarnya tidak bersangkutan langsung dengan apa yang kita pelajari sebagai worldview. Nah ini seringkali nih, seseorang beda khilafiyah sedikit, langsung dipertanyakan worldview-nya gitu. Atau beda pilihan politik, ya, beda calon presiden, langsung dipertanyakan worldview-nya. Padahal kedua pasangan capres itu juga nggak ngerti worldview Islam, saya yakin ya. Sekarang 3 ya. Nggak ngerti worldview Islam, dan bekerja bukan untuk kepentingan Islam juga ya, untuk kepentingan mereka aja gitu. Atau tadi tuh ketika berbeda dalam hal penerimaan yang lebih konseptual lah ya, misalnya penerimaan terhadap sistem negara bangsa
dan demokrasi. Yang satu menolak, satu menerima. Mungkin masing-masing punya klaim bahwa pilihannya itulah yang sesuai dengan dalam tanda petik Lutfi Islam. Padahal kalau mereka ngerti Lutfi Islam dan belajar gitu ya, mengerti karena belajar, mereka seharusnya menempatkan apa yang menjadi pilihan-pilihan politisnya atau pilihan-pilihan, nggak tahu itu bisa disebut ijtihad atau enggak ya. Ya, tapi bahkan kalau tingkatnya memang ijtihad pun, ya mereka seharusnya tahu lah bahwa itu hanya short dan khata gitu ya, bukan hak dan batil. Nah, itu yang implisit yang kedua. Yang ketiga, yang implisit lagi adalah sesuatu yang mungkin memenuhi kriteria kebenaran. Kalau dalam filsafat ilmu itu kemarin kalau buat yang ikut daras Dr. Ugi Soeharto, Ustadz Ugi di apa namanya di Zoom tiap Kamis malam ya, beberapa pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari itu dalam Islam kebenaran itu bukan sekadar memenuhi teori koherensi dan korespondensi saja. Karena di barat juga ada yang apa di barat juga teori kebenaran korespondensi, koherensi atau pragmatis itu juga dibicarakan gitu ya. Koherensi artinya satu putusan, satu pandangan itu benar kalau dia konsisten secara logis dengan premis-premis awalnya. Jadi koheren antara pernyataan awal sampai akhirnya. Korespondensi adalah teori kebenaran yang meyakini suatu pernyataan benar kalau dia berhubungan dengan realitas acuannya yang diacu. Ya kan, saya bilang laptop ini hitam. Ya, kalau pernyataan saya itu hanya benar sejauh terdapat cara membuktikan bahwa laptop ini memang berwarna hitam. Nah, gitu-gitulah ya. Nah, dalam Islam, kebenaran itu secara epistemologis dia baru bernilai hak ya kalau tadi dihubungkan dengan wujud yang secara keseluruhan ya, yang wujud itu yang merujuk pada al-haq, yang merujuk pada Allah, salah satu asma Allah yakni al-haq. Jadi kalau satu kebenaran hanya tanpa korespondensif atau tanpa koherensif ya, tetapi dia menyelisihi hakikat dalam Islam yang sesuai dengan al-haq, ya dia tetap tidak bisa diterima sebagai kebenaran. Gitu. Dia tetap bukan sesuatu yang menjelaskan kita mengenai hakikat. Nah, jadi ini ya kenapa Lutfi ini penting. Dan yang kedua, Lutfi Islam berbicara tentang realitas sebagai hakikat, bukan waqi'i. Ya, ini juga banyak dipakai ulama modern nih ketika mau bicara tentang realitas. Ya, entah karena mereka keliru memahami konsep reality di barat, ya kan, sehingga menerjemahkannya secara longgar ke dalam bahasa Arab menjadi kata waqi'i, ya, atau ya ada dua kemungkinan, dan atau penerjemah-penerjemah Indonesia yang juga keliru menerjemahkan kata waqi'i sebagai reality. Dalam Islam, reality itu realitas, ya kenyataan, senyata-nyatanya gitu. Itu hakikat, bukan waqi'i. Kenapa? Karena waqi'i itu salah satu aspek saja dari hakikat. Kitab itu mengatakan waqi'i itu factual occurrence, peristiwa-peristiwa faktual, factual occurrences gitu ya, peristiwa-peristiwa yang faktual secara fakta ini kita alami. Saudara-saudari melihat layar gawai masing-masing untuk menyimak presentasi saya, itu adalah factual occurrences gitu. Sebagaimana terjadi kemaksiatan di luar sana, sebagaimana terjadi kriminalitas di luar sana, itu sama-sama sesuatu yang factual occurrences. Tapi factual occurrences itu dia hanya satu aspek saja dari realitas. Yang tadi tuh, sebagai muslim kita harus memahaminya bahwa ketika dia sebagai salah satu aspek dari realitas itu bertentangan dengan hakikat, kita harus mampu menilainya sebagai satu kebatilan. Persoalannya, kalau menilai tadi kemaksiatan yang jelas-jelas jelas-jelas haramnya gitu ya sebagai muslim, atau kriminalitas yang jelas-jelas menyelisihi rasa kemanusiaan kita mungkin akan bisa juga dengan
dengan yakin menyatakan itu adalah batil. Tapi bagaimana dengan satu peristiwa yang tampaknya terasa bebas nilai saja, kemudian diinterpretasikan dengan cara-cara tertentu dalam mengikuti worldview tertentu juga, dan kita jadi gamang, jadi bingung menyebutnya sebagai hak atau batil. Nah, inilah yang terjadi ketika kita tidak mengenali pandangan hidup kita sendiri sebagai Muslim, dan juga tidak memahami pandangan hidup seperti apa yang menjadi latar, ya, menjadi prisma yang menginterpretasikan seluruh kegiatan keilmuan hari ini. Jadi itu ya, worldview Islam, dia berbicara tentang realitas. Nah, ketika bicara realitas, worldview Islam juga tidak mengenal pemisahan yang sakral dan yang profan. Makanya nggak ada padanannya apa? Quds, ya, kudus gitu. Al-Quds, masjid aja disebut Al-Quds. Jadi nggak ada yang sakral dan yang profan. Ya, yang ya suci ada, yang kota suci gitu ya, wilayah yang disucikan gitu. Tapi suci itu kan lawannya tidak suci gitu. Bukan berarti yang tidak suci itu tidak memiliki sesuatu yang berkaitan dengan yang suci, apalagi yang maha suci itu. Nah, jadi gitu. Mekah, Madinah, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Dia suci karena Allah dan Rasulnya. Maaf ya, dia suci karena Allah dan Rasulnya mengatakan itu suci. Bahkan ada banyak keutamaan kalau kita sholat dan ibadah di sana dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Ya, tapi kesuciannya itu ya karena dia disebutkan oleh wahyu, ya, dan tidak menutup terwujudnya bangunan-bangunan suci lain, bukan bangunan yang disucikan karena kemuliaannya setara dengan 3 kota suci itu, ya, melainkan tadi bangunan masjid yang kita bangun di sekeliling rumah kita gitu ya. Itu juga bangunan yang harus dijaga kesuciannya karena dia tempat ibadah. Bahkan sesuatu yang bukan masjid pun gitu. Nah, sesuatu yang bukan masjid pun, ya, dia bisa suci, bisa najis misalnya, ya, terkena kotoran dan seterusnya, ya, kotoran yang membatalkan kesucian. Tetapi yang bahkan terkena najis itu pun dia bukan sesuatu yang profan. Profan itu lepas sama sekali dari jangkauan kewujudan Islam. Ya, karena semuanya adalah tajalli Allah, ya, penampakan atas tanda-tanda Allah gitu. Bahkan ketika kita ngelihat orang Zionis yang menjijikan itu pun gitu ya, yang dibenci oleh seluruh orang waras. Nah, tapi itu juga tanda, ya, tanda kewujudan Allah, bahwa Allah mampu menciptakan makhluk seburuk itu. Ya, menciptakan iblis aja mampu gitu kan, apalagi ciptain tentara Zionis gitu. Nah, jadi bukan sakral, bukan profan gitu ya. Ka'bah, ya, bukan bentuk yang sakral sehingga dia punya kuasa tertentu, dia punya tuah tertentu gitu ya, atau hajar aswadnya. Nah, itu kalau petugas lagi ganti kiswah juga diinjek-injek itu kan atas Ka'bahnya itu kan, diganti aja gitu. Ya tentu juga bukan nggak diludahin, nggak dihinakan. Kalau itu kan kelihatan kegiatan simbolik untuk menghinakan gitu kan. Ya, tapi dia bukan sakral. Kita nggak meminta juga pada Ka'bah gitu ya, pada bait Hajar Aswad gitu. Umar bin Khattab juga bilang kalau aku nggak lihat Nabi mencium, ya nggak akan kucium itu Hajar Aswad gitu. Itu Hajar Aswad hilang, dicuri pernah suatu ketika dalam sejarah Islam. Ya, apa? Kegiatan berhaji, sholat 5 waktu dan seterusnya tetap berjalan. Karena Allah perintahkan Ka'bah itu jadi kiblat gitu. Nah, jadi begitu, nggak ada yang pemisahan sakral dan profan gitu ya. Keramat juga dari kata karomah, ya, sebenarnya salah juga itu. Apa ya, bertuah lah ya.
bertuah, pohon satu bertuah dibandingkan pohon yang lain. Enggak, semuanya dalam Islam itu adalah tanda ayat. Ya, semua itu bukan Allah, sehingga nggak perlu disembah kayak kaum pantheis gitu ya, atau monis yang menganggap semua adalah Tuhan gitu. Tapi semuanya juga bukan Allah, karena semua realitas ini adalah ayat Allah gitu. Karena dia ayat, secara realitas dia sebenarnya menunjukkan hakikat tertentu ya kepada hakikat, maka kita harus memahaminya juga dengan benar, dengan worldview yang benar, bukan dengan sakral atau yang profan. Ya kan? Kan kalau di kelas-kelas worldview saya kan saya sering bilang, orang ngelihat gerhana matahari, wah tergetar hatinya, keluar air matanya, bertasbih, subhanallah ya kekuasaan Allah gitu kan. Tapi ngeliat matahari biasa hari-hari nggak tergetar gitu, nggak terpukau. Padahal sama-sama tanda kekuasaan Allah, cuma yang satu lebih jarang aja gitu ya. Dan karena jarang itu di luar kebiasaan kita, dan karena di luar kebiasaan kita, kita bergidik gitu. Kan cuma gitu dong masalahnya. Coba kalau gerhana mataharinya seminggu sekali ya kan, lama-lama biasa juga tuh. Nah, jadi matahari dalam gerhana, sedang gerhana, atau matahari sedang biasa-biasa saja, atau dan seterusnya ya. Pohon-pohon itu membentuk lafaz Allah, membentuk kayu salib, membentuk kepala Buddha. Semuanya itu sama-sama kuasaan Allah gitu. Nah, tadi berarti ulfi kita harus diperdalam lagi, karena ulfi itu menyangkut kesadaran intelektual, bukan sekadar perasaan yang sifatnya estetik gitu ya, menggetarkan gitu. Jadi semuanya ini tanda Allah ya. Nah, dalam Islam nggak ada pemisahan itu, sebab tadi yang duniawi, dunia itu artinya dunia sesuatu yang dekat, yang realitas itu dekat dengan kita. Dekat berarti dia tidak terpisah dari yang ukhrawi, dari yang akhir gitu. Bahkan dari Allah itu sendiri yang sebagai yang wujud. Karena kewujudan kita merasa kita ini wujud, tapi kewujudan kita itu tidak berdasarkan daya dan upaya sekejap pun yang kita miliki. La haula wala quwwata illa billah, semuanya berdasarkan kuasa Allah. Artinya kewujudan kita pun sebenarnya kewujudan yang diutangi sama Allah gitu. Yang diwujudkan, maujud. Ya, kita berutang kewujudan pada Allah. Jadi sebenarnya semuanya ini terhubung. Nah, itulah fungsi kita. Tapi ya turunannya nih kalau kita bicara waqi'i ya, factual occurrences gitu ya. Peristiwa yang faktual yang sehari-hari. Dia kan tampak kompleks tuh yang di duniawi ini. Tampak kompleks. Kalau yang ukhrawi kan tampak pasti gitu ya. Nanti siapa masuk neraka ciri-cirinya seperti apa, yang masuk surga ciri-cirinya seperti apa, malaikat yang ghaib tugas-tugasnya ya, seterusnya semuanya sebab pasti gitu. Yang duniawi ini tampak kompleks, berubah-ubah, yang dekat dengan kita ya, kewujudan yang paling dekat dengan kita ini kompleks, berubah-ubah ya di tingkat waqi'i. Berarti kita dituntut untuk mampu ya, ini meminjam bahasa maaf kok Dewi, aduh salah, sorry, apa Dilthey bukan Dewi ya, John Dewey mah itu Amerika. Ini Willem Dilthey ya, filsuf Jerman, bukan Dewey. Jadi kalau meminjam bahasa Dilthey, kita dituntut untuk mampu menjelaskan fenomena alam, ya, erklaren, dan juga memahami fenomena kemanusiaan, verstehen. Tapi dia harus sesuai dengan apa? Bahasa Indonesia Tauhid method of knowledge, ya, metode pengetahuan tauhidi, ya. Tauhid method of knowledge, metode pengetahuan yang tauhid, yang tauhidi gitu ya. Maksudnya apa? Seperti yang tadi saya jelaskan di butir pertama, pengamatan kita, analisis kita secara rasional, dia hanya bernilai kebenaran sejauh hak dan hakikahnya itu diujikan, disesuaikan dengan pandangan Islam ya, terhadap wujud, terhadap al-haq ya, sesuai kehendak al-haq, sesuai kehendak Allah ya. Kalau dia menyelisihi ya kan, sekalipun tampak ilmiah karena dijabarkan dalam rumus-rumus yang rumit,
dijabarkan dalam laporan penelitian yang panjang, dasar teoritis dan juga data empiris yang kaya, tapi dia nggak sesuai dengan hak, ya bisa jadi dia antara batil atau separuh batil, separuh hak dan seterusnya, dan kita bingung akan hal itu. Nah ini yang menjadi tantangan. Ya, ilmu alam, Clarence kan tadi ilmu alam kalau kata Willem Dilthey. Kalau ilmu humaniora, sosial humaniora, dia verstehen, memahami. Kalau menjelaskan yang tadi itu kita menjelaskan sebab akibat, fenomena-fenomena fisikal, biologis. Bahkan untuk menjelaskan itu pun, kalau tidak sesuai dengan ulfi Islam, ya kita sebenarnya sadar nggak sadar telah keliru. Bahkan kalau bahasa syaitan ke atas telah syirik gitu ya. Karena dalam mengkaji alam kita mengira bahwa alam pertama-tama dia wujud sendiri dan dia merujuk ke dirinya sendiri secara esensial, dan gerak-geriknya, perubahan-perubahan dalamnya itu berlangsung dalam sifat-sifat yang melekat dalam dirinya saja. Ya, jadi tidak ada Allah sebagai yang mewujudkan, alam bukan tanda dari kewujudan Allah, dan alam tidak bergerak sesuai kehendak Allah. Nah ini sadar nggak sadar sudah mengantarkan kita pada kesyirikan. Makanya kalau Tasyatakib Alatos itu di bagian-bagian awal Islam and the Philosophy of Science, ketika bicara sains ya, kita harus memahami bagaimana menafsirkannya dengan benar dan juga mengarahkan perkembangannya dengan benar. Ya, seorang Muslim kerap kali punya kepedulian terhadap ilmu-ilmu alam, sains, dan teknologi sebagai produknya, itu untuk mengarahkannya dengan benar sesuai maslahat, ya kan, sesuai dengan apa namanya, ya maslahat umat, ya sesuai dengan lingkungan dan seterusnya. Tapi itu hanya satu aspek, karena kita juga harus menafsirkannya dengan benar, ya, sesuai dengan hak, ya, sesuai dengan hakikat. Apalagi dalam ilmu-ilmu sosial humaniora ya, kita bukan hanya memahami, tetapi juga memahami bagian-bagian mana yang hak dan yang batil. Apalagi ilmu sosial humaniora membuat kita bisa memahami fenomena yang kompleks gitu ya, dengan bahasa-bahasa baru, dengan temuan-temuan baru. Ya, tapi kompleksitas itu yang beragam-ragam itu harus dipahami melalui yang tetap gitu, kan gitu. Dipahami melalui yang tetap, bukan hanya dipahami sebagai keberagaman itu saja. Sekarang pasca modernisme mengantarkan kita untuk memahami bahkan memaklumi segala bentuk keberagaman. Ya, tapi dalam Islam memang kita juga perlu memahami dulu dengan baik gitu ya. Karena kalau nggak memahami dengan baik, kita juga bisa biah uyah nih, ya kan? Wah, ada gereja dibangun, kita tolak karena pasti ada kristenisasi, ya kan? Padahal kristenisasinya belum pasti, gitu. Yang sudah pasti adalah orang Protestan di masing-masing denominasi perlu gereja yang berbeda dari gereja jemaat denominasi lain, dan itu kita nggak ngerti, nggak memahami, dan nggak mau paham jangan-jangan atas hal itu, maunya nolak aja kan gitu kan. Kalau kita orang Islam kan ya ada azan, kita minggir ke masjid manapun bisa, kecuali aliran sesat gitu ya, LDII dan kawan-kawannya. Tapi kalau Kristen nggak bisa, dia perlu satu jemaat, itu perlu satu gereja sendiri. Dan karena di sekelilingnya minoritas, ya orang-orang dari wilayah-wilayah sekitarnya juga berdatangan. Nah itu kan kalau kita memahami, kita bisa lebih santai gitu. Ya berarti toleran aja, asetnya juga aset dia, yang beli tanah juga patungan mereka gitu kan. Kita harus dukung, kita harus izinkan. Ya, kecuali kalau mereka terang-terangan melakukan kristenisasi, ya itu barulah kita tindaknya juga secara hukum. Nah, fungsi Verstein itu begitu. Tapi tadi, bagaimana kita memahami juga sesuai dengan metode pengetahuan tauhidi. Bukan jadi bimbang gitu ya, mana hak mana batil, dan perlahan-lahan meninggalkan yang hak dan kemudian mengafirmasi saja apa yang batil. Nah, ini pentingnya belajar review. Nah, ini dengan pelajari Lutfi Barat, ini kan Lutfi penting. Ini kan mengapa mengkaji Lutfi Islam, Lutfi penting, yang ini Lutfi Islam. Sekarang Lutfi Barat.
Ini juga sama nih dengan belajar Lutfi Barat, kita bisa memahami, ini saya rangkum dari gara-gara Syed Nakib Al-Atas ya, apa namanya, premisnya saya yakin ada di karya beliau, walaupun saya tidak salin secara eksplisit gitu ya, secara redaksinya saya salin penuh dan saya sistematisasi lagi. Kenapa penting? Pertama, kita bisa memahami sejarah pemikiran teologis dan filosofis Barat, ya, bagaimana mereka berkembang dalam pengalaman-pengalaman teologis mereka yang khas, ya, yang khas berarti hanya berlaku di mereka saja, tidak juga berlaku di peradaban lain, walaupun mereka mengklaim pengalaman mereka inilah yang universal gitu ya, kalau kata Syed Akif Al-Atas itu begitu, dan juga pemikiran filosofis mereka. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang pertama itu membentuk prisma pandangan hidup Barat, ya, prisma worldview Barat. Ya, dengan prisma itu kita bisa menjangkau semacam apa ya, semacam prisma kayak gimana sih kan bentuknya ya? Apa, satu corak khas ya dalam setiap interpretasi terhadap realitas gitu. Nah, inilah titik awal mula dari sekularisasi terhadap pengetahuan, sekularisasi terhadap alam, sekularisasi terhadap pandangan terhadap agama itu sendiri dan seterusnya. Nah, ini berdampak pada pemahaman mengenai perbedaan nyata dan abadinya dengan pandangan hidup Islam. Nah, ini keras nih, ya, Syed Tagib Al-Atas bilang ini pertentangannya sifatnya abadi antara Islam dan Barat. Tapi di tingkat worldview gitu ya, bukan di tingkat masyarakatan. Tingkat masyarakatan orang Barat, pemimpin-pemimpinnya ada yang pro-Zionis, tapi warganya ada yang waras, ya kan, dukung Palestina, ya. Mana di antara dua itu yang representasi Barat? Nah, yang kedua, ya, karena dia konsekuensi logis dari worldview Barat ketika dijalankan dengan konsisten, ada humanisme, ya kan, ada humanisme sekuler, ya kan, solidaritas atas nama kemanusiaan, gitu. Nanti kita bicara di situ. Prisma pandangan hidup Barat, perbedaan nyatanya itu tadi, kalau Barat itu sekuler, ya kita tidak. Barat itu hanya bertumpu pada rasio. Rasio adalah satu derajat tertentu dalam daya pikir kita, ya. Dan Barat hanya berhenti di situ. Kalau kita mengaku intelektus juga, akal itu intelektus, ya, yang memperoleh limpahan ilmu, limpahan makna dari Tuhan. Nah, Barat hanya rasio, itu berbeda. Kita tauhidi Barat dualis, kita tauhidi Barat dualis, ya kan. Kita tauhidi juga tidak terjebak dalam antroposentrisme atau teosentrisme. Kita hierarki yang benar, yang adil antara kholik dan makhluk. Tapi di Barat maunya antroposentrisme murni, humanisme. Nah, ini perbedaan-perbedaannya nih, ya kan. Oh ya, buat yang belum paham atau belum akrab dengan kajian-kajian tentang worldview dalam yang diselenggarakan Bentala gitu ya, atau yang diselenggarakan oleh Dr. Ustadz Ugi, Ustadz Syamsuddin Arif dan seterusnya, mohon catat atau langsung tulis di chat bagian mana yang masih belum jelas gitu dari butir-butir ini, ya. Barangkali saya agak terlalu cepat, agak terlalu padat dalam menjelaskan. Nah, yang pertama, yang butir tiga tadi tuh, dengan baju Lutfi kita jadi tahu perbedaan nyatanya. Tetapi juga kesamaan keduanya gitu loh. Ada juga samanya dalam dari Islam dan Barat, ya, yang sekuler. Dalam hal pembebasan manusia dari apa? Dari kuasa mitologi, magi gitu ya, dan seterusnya. Ya, yang membuat manusia memandang alam dengan sakralitas yang penuh mitologis, memandang politik dengan sakralitas juga yang penuh dengan klaim-klaim mitologis, teologis. Islam juga menentang itu gitu, ya kan? Dan membebaskan manusia dari kuasa-kuasa yang keliru itu, ya kan? Dari pandangan terhadap alam raya, maksudnya alam raya yang penuh klinik, penuh mitologis, penuh dedemit, penuh kuntilanak, penuh kualat-kualat, tidak masuk akal. Islam juga membebaskan. Walaupun
Islam tidak mengosongkan makna ruhaniyah sama sekali seperti Barat lakukan. Islam menjelaskan yang benar bahwa alam ini adalah alamat Anda menuju Allah. Jadi harus tetap diperlakukan dengan beradab, walaupun dia bukan entitas yang suci bertuah, ya, yang ada Tuhan di baliknya, bukan. Islam juga sama membebaskan manusia dari klaim-klaim politis yang apa namanya yang mengatasnamakan Tuhan atas segala tindakan rusak, korupnya, tirannya. Islam juga membebaskan manusia dari itu. Tetapi Islam tidak menjadikan politik menjadi sekadar praktik-praktik rasional yang sekuler gitu ya. Melainkan satu pengelolaan masyarakat, pengelolaan kekuasaan yang harus memenuhi ukuran keadilan sesuai dengan Islam. Ya, bahkan nggak perlu simbolnya, nggak perlu partai Islam gitu. Partai Islam juga bisa berperilaku politik yang sekuler, ya, korup juga, ya, lobby-lobby juga dan seterusnya. Sebagaimana partai sekuler ada yang rusak juga, tapi bisa juga seorang jadi berpraktik dengan benar gitu. Jadi gitu, Islam membebaskan dari itu. Jadi jangan karena kalau nanti kita berhadapan ya ada penguasa dari partai sekuler nih, tapi terkenal adil nih. Aduh, tapi ini partai penguasa calon lainnya dari partai Islam nih, partai Islam pilihan saya lagi gitu kan. Tapi ini orang rusak nih gitu kan, kinerjanya rusak, lebih berintegritas yang pertama. Aduh, jadi takut dosa nih kalau milih yang pertama, dia harus taat lah gitu kan. Sikoh ya sama partai. Enggak, Islam bebas aja gitu. Kalau emang yang satu lebih adil, walaupun didukung oleh partai yang sekuler gitu ya, lebih adil, bisa mewujudkan maslahat, pilih yang itu gitu. Jangan pilih yang udah jelas kita tahu orangnya rusak. Nah, gitu-gitulah ya. Jadi membebaskan. Tapi makna adilnya, makna maslahatnya harus sesuai dengan Islam. Bukan dengan ukuran sekuler. Nah, pertama itu pembebasan manusia. Dan kedua, metode saintifiknya juga sama. Dalam Islam itu ya perhatian terhadap dalil tajribi, riset-riset eksperimental, ya itu penting juga. Ya sama kayak di Barat ya, dalam ilmu kesehatan, dalam teknologi dan seterusnya. Nah, makanya butir satu berdampak ya, kalau kita belajar nih secara komparatif sudah paham ya. Kemudian setelah kita memahami butir satu apa dampaknya? Ya, kita berdampak pada simpulan-simpulan akhirnya bahwa agama Islam sebagai agama wahyu tanzil dari Allah nih, bukan bikinan manusia tapi dari Allah. Itu punya aspek yang thabit dan mutaghayyirah ya, yang tetap dan yang berubah-ubah. Tetapi yang tetap ini menempati hierarki yang lebih tinggi dan senantiasa menjadi menjadi penentu gitu ya, penerang ya atas yang mutaghayyirah. Sehingga sifatnya kalau kata Profesor Dr. Wan Muhammad Rondaud, salah satu murid setia dari Syekh Nagib Al-Atas, dampak sifatnya itu perubahan teguh, dinamis, stabilisme, berubah tapi tetap teguh, ada yang tetapnya. Nah, itu di Islam. Kalau di Barat ya tadi, sementara itu peradaban Barat karena dia berdasarkan filsafat bukan agama, berdasarkan tradisi spekulasi, ya terus menerus berdialektika, berkembang ya dalam satu perjumpaan spekulasi yang lain, maka dia itu tidak tetap. Bahkan agama pun ya dipandang sebagai produk kebudayaan, di mana filsafat juga produk kebudayaan. Ya, tidak tetap ya berarti senantiasa berubah. Ini memahami butir yang pertama nih. Ya. Karena menarik juga ada satu buku ya, Bentala dikasih sama saudara Farhan, ada nggak, katanya mau datang. Siapa ya Farhan itu kalau nggak salah bilang mau join, atau siapa ya kemarin bilang mau join ya, lupa saya. Ayo, Pak. Oh iya, Farhan lagi kelas Ustadz Nugi di ini ya, di INSIS ya. Itu lebih penting ya sebenarnya daripada kelas ini ya. Ya kalau buat yang di INSIS disimak aja. Dia kasih buku What is Islam, ya kan, karya Sohab Ahmed. Mana, tolong ambilin deh dan bukunya dan. Ya, mumpung bukunya ori, ya kan. Jadi bisa kita pamerkan. What is Islam, karya Sohab Ahmed. Sohab Ahmed itu
mengkaji, dia banyak mengeluarkan istilah worldview, Weltanschauung ya. Worldview, Weltanschauung itu apa namanya? The importance of being Islamic. Nah, the importance of being Islamic. Dia seorang scholars dari Harvard, sudah wafat 2015 begitu ya. Dia banyak mengeluarkan kata worldview. Tapi karena dia mengafirmasi worldview Barat gitu ya, apa namanya, mengafirmasi worldview Barat dan menganggapnya sebagai yang valid, bahwa realitas ini senantiasa berubah-ubah, tidak ada yang tetap. Maka dia menyimpulkan bahwa Islam juga seperti itu, tidak ada yang tetap. Maka apa yang Islami adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri dan tindakan-tindakannya sebagai yang Islami. Ya, misalnya tradisi minum wine yang sudah juga berlangsung di zaman Nabi, sahabat, zaman-zaman apa yang dianggap golden age of Islam, ya itu istilah Barat sebenarnya ya, golden age of Islam, zaman Abbasiyah gitu. Zaman Islam kalau bagi Muslim kita masa kegemilangan ya salafus soleh lah. Nah, tradisi minum wine itu yang kemudian masih di apa namanya dinisbahkan kepada kesadaran kebudayaan Islam bagi Ahmed ya, yaitu eh, apa namanya, ya itu yang Islami gitu ya, jadi senantiasa berubah ya. In short, singkatnya, faith is to limited and limiting a criterion. Iman itu terbatas dan juga membatasi satu kriteria by which to underpin a conceptualization of human and historical Islam, mana dia itu menandai konseptualisasi Islam yang manusia dan historis gitu. Jadi selagi manusia dan perkembangan sejarahnya itu masih mengidentifikasi segala perbuatan sebagai Islam, sebagai beriman, maka itulah yang Islami gitu. Nah ini ngawur ini, maksudnya kalau kita baca dengan worldview Islam, ya tadi yang tawabit itu jelas, dan mutaghayyirat itu jelas, dinamik stabilismenya harus memandu, kesadaran tentang dinamik stabilisme harus memandu kita sebagai Muslim supaya nggak senantiasa berubah, sebagaimana di Barat ya senantiasa berubah gitu. Ya agama juga dianggap sebagai kebudayaan, ya dia juga berubah. Nah, bahkan Dr. Khalid Abu El Fadl yang juga beberapa pemikirannya tampak kontroversial, sekuler gitu ya, karena memang lama berkembang di Barat, itu keras sekali mengecam buku Ahmed ini, membawa pada kemurtadan, membawa pada kufuran, gitu kan, memusuhi Islam, dan sebagainya lah. Nah itu dampak dari buku satu tuh gitu, kita jadi paham apa namanya sifat worldview itu ketika menyejarah ya, ketika worldview Islam menyejarah hadir dalam sejarah manusia, dia ada thabit taghayyurat, sedangkan Barat itu ya never ending progress gitu ya, progres yang tiada berakhir. Nah, sedangkan ketika kita memahami butiran kedua, yang maksud prisma pandang hidup Barat, berarti dia adalah perkembangan filsafat Barat sejak modernisme. Sejak modernisme menunjukkan suatu kosmologi, pandangan tentang kosmos gitu ya, psikologi dan teologi yang senantiasa menjadi prisma dalam makna akhir setiap temuan saintifik. Jadi pandang bagaimana para filsuf, kemudian ilmuwan teoretisi sosial gitu ya, memahami kosmologi, para saintis yang memahami konsep kosmologi yang sekuler, psikologi yang sekuler, yang murni behavioral atau neurologis, dan juga teologi yang murni antropologis, ya produk kebudayaan manusia. Itulah yang kemudian akan menjadi cara mereka, prisma mereka dalam menentukan makna-makna akhir setiap temuan saintifik mereka. Akan selalu dipahami begitu. Ketemu tulang belulang, ya kan, fosil objektif. Umur fosil diukur, diuji, ya objektif juga tuh. Ya kalau emang ada alatnya, memang ada alatnya kan, umur fosil berapa juta tahun, objektif. Tapi kemudian simpulan-simpulan apa namanya bahwa fosil terdahulu adalah hasil adalah bentuk
hasil terkini adalah bentuk evolusi dari fosil sebelumnya dan seterusnya, itu hasil kosmologi mereka. Yang relevan mungkin ketika bicara tentang mammoth dan gajah dan begitu, tapi ketika bicara tentang manusia, nah itu kelihatan tuh bagaimana cara mereka memahami kosmos, psike, psikologi, jiwa manusia, dan juga teologi itu sangat sekuler. Karena manusia dipahami dengan pandangan sekuler itu, ya akhirnya manusia hanya juga bagian dari evolusi spesies gitu ya, bukan Bani Adam, ya bukan Khalifatullah fil ard ya, yang memang sesuatu yang baru yang harus diciptakan yang nggak ada padanannya. Nah begitu-begitu tuh ya kalau kita paham tentang Lutfi Barat. Jadi jangan berarti kita juga anti evolusi dalam artian keseluruhan gitu ya. Kalau anti keseluruhan ya jadi konyol, karena secara empiris sudah kelihatan memang usia bumi itu ya jutaan tahun dalam hitung-hitungan radiologi atau apalah, saya nggak mengerti gitu kan. Hitungan spesies berevolusi, gajah aja sekarang di Afrika banyak yang lahir tanpa gading gitu, karena memang dia beradaptasi, mewarisi genetik hasil adaptasi itu gara-gara diburu manusia. Ya jutaan tahun lagi kalau belum kiamat dan manusia masih ada gitu ya, mungkin keturunan kita nggak ada yang tahu bahwa gajah dulu punya gading ya, gitu. Evolusi kan begitu. Jadi bukan itu yang keliru, tapi prismanya ya, interpretasinya tuh. Wolfi Barat yang kemudian jadi prisma untuk menginterpretasikan seluruh temuan itu. Disitulah nanti ada perbedaan antara interpretasi. Dan sebagai Muslim, kita menginterpretasikannya sesuai Wolfi Islam, sesuai hak dan hakikat gitu. Nah, artinya dia bukan hasil subjektivitas kolektif kita sebagai Muslim, tapi dia adalah kesesuaian ya, yakni dengan al-haq itu sendiri. Nah, meski demikian yang nomor 3, apa tadi? Dan inilah membedakan Syarabadi dengan Wolfi Islam ya tadi ya, betul 3. Nah, meski demikian ketiganya bisa berbagi pengamatan bahasa dan temuan yang sama untuk beberapa hal kegiatan yang saintifik ya, di nomor 4 itu, butir 4. Tapi pertanyaannya kemudian, ini bagaimana nih cara kita menjalankannya tanpa terjebak pada penyamaan dangkal. Ini sering kali nih kan, wah Sigmund Freud udah bicara tentang ego dan superego. Ternyata Al-Ghazali 1000 tahun sebelumnya, bisa gitu, sukanya pakai angka-angka yang langsung mengesankan jauh gitu ya. 1000 tahun sebelumnya sudah bicara tentang nafs, ya kan, dan akal dan syahwat dan seterusnya. Oh, jadi seakan-akan karena menunjukkan kemiripan jadi sama, kan dangkal betul. Atau sebaliknya kan, ilmuwan Jepang sudah menemukan bahwa apa misalnya madu atau habatus sauda itu baik untuk pencernaan. 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun terus, padahal ya 1445 tahun yang lalu setidaknya gitulah ya, dihitung dari zaman hijrah. Itu Nabi sudah mengatakan begini juga. Jadi kesamaan-kesamaan dangkal itu harus dihindari gitu. Atau eklektisisme tuh apa, eklektik ya, sana sini oke, apa gabung sana sini, yang juga tidak bertanggung jawab juga harus dihindarkan, karena dia hanya akan menghasilkan kebingungan, confusion ya, dan vision dicampurkan bersama-sama malah bingung. Ini harus dihindarkan. Nah, jadi gimana nih, kita harus belajar review di satu sisi, tapi di sisi lain juga harus cermat gitu ya. Nah, justru dengan belajar review semakin dalam itulah kecermatan kita juga semakin meningkat gitu, supaya tidak menyamakan atau membeda-bedakan darah keliru. Sekarang kita akan mengerucut pada riset-riset terbaru. Artinya, dan riset terbaru ini ternyata menunjukkan satu perhatian yang lebih terhadap Wolfi dan keberagaman. Ini keberagaman bukan dalam artian diversity, keberagaman sosial, kemajemukan sosial ya, multikulturalisme, bukan. Ya, tapi keberagaman bisa dibilang variety lah, variasi lah. Ya, variasi. Maksudnya apa? Ya, bahwa ada banyak variasi dalam memahami realitas secara lebih jeli, dan worldview salah satu yang ternyata penting untuk diperhatikan lebih jauh gitu. Nah, riset terbaru ini
banyak sebenarnya kalau kata kunci worldview kita ketikkan di apa di mesin di situs-situs database jurnal yang oke gitu ya JSTOR ya apa DNF ya MDPI dan seterusnya itu ya banyak. Yang mungkin tiap tahun ada gitu. Tapi yang menaruh perhatian ini ternyata kelihatan kok beberapa tahun terakhir gitu. Misalnya bukti pertama ini satu lembaga langsung ya, DIS ya. DIS itu buat yang tahu saya dan Yogi dan Bung Rijal dan kawan-kawan sebelumnya Depok Islam bisa di Circle zaman itu 2000-an 10-an awal gitu. Tapi ini maksudnya DANIS, Institute of for International Studies. Ini menerbitkan banyak working paper yang menaruh perhatian tentang worldview. Saya coba memahami apa motifnya gitu ya. DIS sebagai lembaga ini kan kayak bagian dari LIPI-nya, BRIN-nya, maaf, BRIN-nya Denmark gitu ya. Dia di bawah negara kalau nggak salah. Tapi khusus dalam international studies ya, bukan sekadar international relation, bukan sekedar HI dalam artian yang monodisiplin, tapi international studies yang interdisiplin. Saya coba lihat motifnya, ternyata memang mereka mulai menyadari adanya kebutuhan untuk memahami keberagaman dunia, konflik kerjasama yang terjadi, pertukaran yang terjadi, atau potensi-potensi konflik dan pertukaran kerjasama yang terjadi di masa depan, itu dari perspektif worldview gitu. Dan saya lihat pengaruhnya itu ada di Mona Kanwalsech ini, yang nomor 2 tuh. Yang pertama, what is worldview, historical and critical analysis. Paulo Carola Alicia tuh. Nah, itu dari namanya kan sudah kelihatan ya, orang Amerika Latin gitu kan. Nah, Mona Kanwalsech ini dari namanya udah kelihatan nih, Arab-Arab Kristen gini. Apa Lebanon gitu. Nah, worldview competing perception of the world. Nah, ini Mona ini kayaknya sih Ibu Mona ini atau Mbak Mona ini karena dia punya karya banyak karya sebelumnya bekerja sama dengan salah satu scholars religious studies yang apa yang diakui yang berwibawa gitu ya namanya Mark Jürgens Meyer. Itu bukunya saya udah baca beberapa jurnal-jurnal juga. Dia konsisten memahami konflik politik yang punya motif atau punya sentuhan agama dari perspektif kosmik ya, cosmic war gitu, perang kosmik ya, maksudnya worldview gitu. Nah, Mona ini juga rekannya gitu ya, usianya jauh lebih muda dan Mona bisa lebih artikulatif dalam apa namanya dalam memahami dimensi sosial politik suatu masyarakat agama itu dari perspektif worldview. Nah, makanya dia juga nulis di working paper ini worldviews jamak gitu ya, competing perceptions jamak of the world. Nah, terus yang ketiga ada Lars Lev Anderson. Nah, ini namanya nama lokal banget nih ya kan. Nah, anak daerah nih kalau bahasa kita nih ya kan. Ismail Rizal Robani ya itu nggak tahu tuh namanya Islami banget, nggak tahu daerahnya mana. Ismail Tukinem, nah itu baru tuh anak daerah tuh Jawa tuh. Nah, Ismail Mulyadi, nah itu. Nah, ini juga Lars ini anak daerah banget nih, daerah sana tapi ya kan, daerah eh, Copenhagen kayaknya. Ya, saya tahu dari Denmark Copenhagen doang. Ya, atau daerah sekitarnya lah ya, anak pinggiran juga bisa tuh. Ya, dari Resilience State of Lebanon. Ini apa studi kasusnya Lebanon. Saya andaikan analisis tentang Lebanon sudah tepat saja gitu ya, karena saya bukan orang yang pengamat Timur Tengah, apalagi khusus Lebanon. Tapi yang menarik cara dia tadi mengkaji worldview, secularization, and identity-nya. Nanti kita perhatikan, kita daras bersama-sama. Ini di screenshot aja kalau mau cari, ini semuanya gratisan kalau nggak salah ya. Yang Mona juga kayaknya, yang jurnal yang bawah juga kayaknya gratis. Nah, ini mungkin mereka mengkaji juga untuk kepentingan Denmark gitu ya, atau apa namanya, atau atau kepentingan institusi saja gitu kan, atau yang lain. Saya juga kurang tahu, nggak ketemu lah, nggak sampai malam ini saya nggak ketemu motifnya apa. Tapi menarik karena Anwar Sheikh ini sudah menginisiasi bersama Jürgens Meyer itu sejak lama
kajian tentang worldview yang Lucas Meyer bilang ada conflict war. Kalau siapa? Kalau kalau Kanwal saya bilang ada pendekatan sosial teologi. Nah, selain itu ada juga artikel jurnal lain yang terbit di di jurnal lain, apa namanya, pertama Stenmark ya. Ini menarik nih, dia juga orang Denmark atau orang, lupa saya, di pokoknya Eropa Utara juga. Jurnalnya terbit tahun lalu juga, di jurnal Religious Studies, ya jurnal kredibel di dalam kajian agama ya, Religious Studies gitu ya. Tapi dia menginisiasi apa yang disebut worldview studies. So ini cakep banget nih tulisannya nih, mantap sekali. Bahwa kata dia dalam religious studies itu yang perlu diperbandingkan bukan agama dan ateisme, ya kan suka agama itu karena diasumsikan menerima menerima konsep Tuhan, bahkan Tuhan paling sentral dalam worldview orang-orang beragama, maka lawannya adalah yang tidak bertuhan, yakni ateis. Bukan itu kalau kata dia, melainkan sekularisme, ya karena religious worldview dan secular worldview ini yang bisa diperbandingkan, karena ateisme juga hanya giliran terakhir saja dari perkembangan sekularisme gitu. Maka kata dia religious worldview itu nggak bisa diperhadapkan dengan misalnya scientific worldview gitu, melainkan dengan Darwinism worldview. Nah, sehingga kalau bicara sains itu kita akan melihat satu worldview yang berbeda antara kelompok yang Darwinis gitu ya, yang memang hasil dari hasil dari worldview yang sekuler, dengan kelompok religius yang juga mungkin punya pandangan di dunia tertentu ketika berhadapan atau mengerjakan riset-riset saintifik. Nah, kemudian Raymond Pierotti ya, dia orang Amerika, saya lupa di kampus mana, worldviews, dan pakai spasi loh ini. Ini bukan saya salah ketik, tapi emang Pak Pierotti-nya ini yang pakai spasi. And the concept of traditional, dia menelusuri konsep tradisi itu ya ciptaan Barat tentu saja, dan memang hasil dari worldview Barat ya tentu saja. Tetapi dia juga melihat justru dengan kajian worldview kita bisa memahami bagaimana Barat memahami tradisi ya, dan sesuatu yang punya sifat sesuai tradisi atau tradisional, dan juga bagaimana masyarakat dengan worldview yang berbeda memahami hal yang sama, tradisi mereka. Nah, nanti Barat sangat mengutamakan patahan ya. Kalau sudah meninggalkan tradisionalitas berarti sudah jadi modern, atau kalau sudah jadi modern berarti dia sudah meninggalkan tradisinya. Tapi di yang di peradaban lain dengan worldview lain itu ternyata tradisi dan modernitas atau tradisi dengan apa yang dianggap hari ini yang dianggap maju itu tidak berpisah gitu ya, begitu saja. Dia bisa hidup bersama dengan satu sistem pandangan dunia yang sama, yang tetap. Ini menarik juga. Nah, yang menarik lagi dari Mona Anwar-Sheikh, tapi dia ini yang terakhir ini nulis di jurnal negosiasi gitu ya. Ini jurnalnya punya Harvard Negotiation Project kalau nggak salah. Jadi bagaimana ilmu-ilmu sosial itu benar-benar diterapkan untuk praktik-praktik negosiasi, bukan hanya negosiasi interpersonal atau bisnis, tapi politik gitu ya, ekonomi dan seterusnya. Nah, dia nulis juga di tahun lalu juga worldviews and conflict analysis. Jadi bagaimana mengkaji tentang worldview itu membimbing kita untuk memahami, menganalisis konflik dengan lebih baik. Ini tadi tuh, misalnya antar beragama. Jadi jangan aspek-aspek teologis doktriner tertentu saja, ya seakan-akan hubungan antar agama akan selalu damai atau akan selalu berkonflik sebaliknya ya. Nah, tapi juga dari pandangan secara keseluruhan gitu. Tadi saya bilang agama Kristen punya pandangan tertentu, bahkan termasuk dalam ruang, kesadaran tentang ruang, tentang bangunan, ya pembagian bangunan dan seterusnya. Nah, kita harus memahami itu terlebih dahulu supaya kita bisa mengelola konflik. Nah, konflik ini bukan senantiasa buruk ya. Konflik itu kondisi di mana dua orang atau lebih punya tujuan yang berbeda. Tinggal gimana kita mengelola konfliknya. Nah, dengan memahami konflik kita jadi paham, gitu ya. Di sini jadi paham
bukan hanya di antara internal kita sendiri kalau refleksi saya, bukan hanya di antara internal Muslim sendiri, tapi juga antara Muslim dengan yang kelompok lain gitu. Dan bagaimana kita mengelola perbedaan-perbedaan yang sudah kita pahami itu ya di dalam tindakan-tindakan nyata, kehidupan nyata yang sehari-hari. Nah, jadi gitu ya. Apa yang akan kita pelajari nih di dalam rangkaian MBS ini, Majelis Bentala Syuhada? Ya, pertama kepekaan antropologis ya dalam memahami bagaimana suatu masyarakat berpikir. Ini pakai tanda petik ya, karena yang berpikir bukan masyarakat ya, tapi individu-individu di dalamnya. Tapi ya tentu saja nanti individu dalam itu bisa saling berbagi wawasan, pemahaman, pemaknaan yang sama karena mereka punya banyak hal-hal yang menjadikan mereka homogen. Artinya masyarakat tertentu ya akhirnya bisa dilihat punya satu corak pikiran yang seragam. Nah, itulah kajian antropologis begitu. Ya, maksudnya bagaimana satu sistem tanda dan makna itu berlangsung dalam satu fenomena sosial yang khusus. Kita akan pelajari itu. Termasuk dalam pelajari masyarakat Muslim sendiri gitu ya. Apakah sebenarnya masyarakat Muslim sudah sesuai dengan wujud Islam? Atau apakah semua yang diklaim Islami hanya gara-gara dihasilkan oleh masyarakat Muslim itu sudah benar Islami? Atau itu sudah benar sesuai dengan wujud Islam? Nah, itu juga perlu kita tantang tuh. Jangan-jangan kita masih belum sesuai dengan wujud Islam, sekalipun kita menjalankannya, meyakininya sepenuh hati, sepenuh kesadaran, sepenuh komitmen bahwa itu adalah Islami. Nah, itu juga penting. Nah, selain dengan kelompok yang lain. Nah, kemudian yang kedua, sederhana aja, kaitan antara fenomena sosial yang kompleks tadi ya, yang waki'i, yang duniawi tadi tuh, ya nanti contoh-contohnya ya ada kasus perang di Timur Tengah, ada kasus konflik antar agama dan seterusnya lah ya. Tapi intinya yang kompleksitas itu bagaimana kita pahami dengan pandangan teologis atau setidaknya yang kosmologis tatanan. Dan itu sudah membantu para ilmuwan, para social scientist tadi dalam memahami fenomena sosial lebih baik ya dibandingkan dengan pandangan-pandangan reduksionis. Karena asumsi-asumsi reduksionis positivis itu kan suatu teori satu teori bisa digunakan untuk memahami gejala karena gejalanya adalah konstan berjalan dengan stabil gitu kan. Seakan-akan bisa dilakukan universalisasi di sana. Tapi kemudian ilmuwan sosial mulai menyadari supaya tidak terjebak pada simplifikasi yang seperti itu, mereka mencoba mencari pemahaman yang lebih baik ya, tapi tetap juga lebih saintifik dalam artian tetap memenuhi kaidah-kaidah sains. Tapi dengan mengkaji ini kita bukan hanya terhindar dari jebakan-jebakan esensialis yang sederhana itu, tapi juga punya kerangka yang lebih baik untuk memahami kompleksitas. Nah, itulah ya yang kita pelajari. Oke, sekian. Oke, malah sampai jam 9 ini ya. Oh ya, kita nggak ada diskusi ya. Nanti kita itu disimpan saja buat pertemuan 2 pekan lagi. Ya, nanti kalau yang belum dapat judul-judulnya itu nanti minta aja ke Fardan. Fardan udah saya kasih semua. Ke Fardan atau ke mana? Ke narahubung ya. Narahubungnya ada di publikasi ya. Nanti bisa dikasih semua PDF-nya. Kayaknya semuanya saya dapat memang dari sumber-sumber yang langsung. Mungkin cuma 2 lah yang dibantu oleh Skyhub ya. Nah, yang lainnya kayaknya saya ambil langsung tuh. Artinya dicari di situsnya juga, situs langsungnya juga itu pasti dapat gitu. Oke, itu saja dari saya. Nanti diskusinya bisa kita mulainya di pekan depan setelah saudara-saudari semua baca gitu ya. Dan kalau yang dari Fardan sudah saya kasih nama file sudah saya kasih pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya gitu. Ya, bisa saya kembalikan kepada saudara Ismail. Baik, terima kasih banyak Mas Ismail Al-Alam atas materinya pada malam hari ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ismail Al-Alam, sepertinya pada malam hari ini kita tidak ada diskusi terlebih dahulu karena jam sudah menunjukkan pukul 9 dan Mas Ismail Al-Alam perlu untuk istirahat terlebih dahulu. Dan mungkin pertanyaan dari rekan-rekan atau diskusi yang ingin disampaikan pada malam hari ini bisa disimpan untuk 2 pekan lagi insya Allah atau pertemuan selanjutnya.
Oleh karena itu, mari kita akhiri majelis Mimpilah Syuhada pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Oh alamin. ya, lagi doa ya? Sorry, sorry. Oh ya, Ini ya, nanti kalau pokoknya ini kan diumumkan dari beberapa hari lalu ya. Artinya dalam 2 bulan setengah, 1 bulan setengah, ya lebih-lebih dikit mungkin kalau waktunya molor. Kita akan intensif baca itu. Nah, saya harapannya saudara-saudari semua bukan hanya nyimak nih, tapi jadi pembaca aktif juga. Kita bisa diskusi gitu. Makanya nanti filenya akan dibagikan. Kita bisa menguji pemahaman hasil atas bacaan, ya kemudian menawarkan pembacaan tertentu, ya ada bacaan ya di teksnya, ada pembacaan hasil aktif kita memahami teks, kemudian kita yang berbagi wawasan juga gitu ya. Itu akan sangat menarik tuh, saya harap itu terjadi gitu ya, karena memang apa namanya, kita pengen hidupkan diskusi-diskusi ya berbasis bacaan terbaru gitu, gitu. baik. Terima kasih banyak Mas Ismail Alam atas informasi lebih lanjutnya. Baik, mari kita akhiri pertemuan dan diskusi kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam jazakumullahu khairan kasiron khususon ila Mas Ismail Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.